Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, wassalamatillah, berjumpa lagi dengan saya Nur Hadi dari tim Sujok Indonesia. Insyaallah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sharing tentang pain management menggunakan metode Sujok, yang mana pada kesempatan sore ini kita dengan narasumber kita yaitu Pak Samuel. Beliau salah satu alumni dari Sujok Indonesia ya, maksudnya SCT yang udah belajar Sujok. Nah, nanti beliau salah satu praktisi dari Sujok Indonesia. Oke Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dan terima kasih yang udah hadir. Ini ada 8 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan rezekinya, disehatkan keluarga dan saudara-saudaranya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya, ini Bogor lagi hujan besar. Jadi tadi agak sedikit petir, saya takut nih, mudah-mudahan nanti kita lancar ya. Kalau ada kendala-kendala, mohon maaf kalau ada kendala dari jaringan dan sebagainya. Ini lagi hujan, tapi alhamdulillah sekarang agak reda nih. Tadi sebelum sekitar jam 3-an Bogor hujan besar dan juga petir. Kalau sekarang udah agak reda dan juga petirnya udah berhenti ya. Mudah-mudahan kita lancar sampai jam 5 sore. Oke Bapak Ibu sekalian, dari mana aja nih? Ada yang baru ikut pain management? Kalau di sini beberapa udah ada yang kenal saya, beberapa udah kenal. Ada yang baru nih pertama kali ikut apa namanya? Sharing Sujok ini? Makassar baru dari siapa? Oppo. Ini Pak siapa ya? Oppo. Oke, Ibu atau Bapak nih? Tadi sorenya Bapak sepertinya. Pak siapa nih? Oppo. Assalamualaikum. Siapa ya ini? Baru ya dari Makassar. Namanya di sini Oppo soalnya. Oke, Bapak Arwas. Oke, terima kasih Pak Arwas yang sudah hadir pada kesempatan sore ini. Tahu Sujok dari mana nih, Bu, Pak? Event sore ini? Kalau boleh tahu dari sosmed atau dari grup atau dari temennya? Sambil kita nunggu yang lain jam 4 lebih 5 menit atau 6 menit nanti kita akan dimulai ya. Dari WhatsApp. Oke, terima kasih yang sudah hadir ya. Dan dari WhatsApp, dari teman ya atau dari grup. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut kepada sharing atau tanya jawabnya, seperti biasa kita sebelum mulai pengen tahu nih, ada punya pengalaman nggak dengan metode Sujok yang baru pertama kali belajar atau udah belajar dan mempraktikkan Sujok? Ada pengalaman Bapak Ibu yang mau di-sharingkan sebelum nanti narasumber kita sharing pengalamannya dan tanya jawab? Ada yang berkenan untuk sharing pengalamannya? Oke, baru 11 orang ya. Nanti saya belum tahu apa Sujok. Oke, Pak, nanti sedikit akan dibahas oleh Pak Samuel insya Allah atau sama saya nanti terkait Sujok itu apa. Oke, terima kasih Pak Arwas ya. Nanti kita akan sharing sedikit Sujok itu apa. Nanti kita akan sharing Sujok itu adalah salah satu metode pengobatan yang berasal dari Korea. Su itu tangan, jok kaki. Dari kita menggunakan pengobatannya menggunakan tangan dan kaki, media tangan dan kaki ya. Nah, nanti buat Bapak Ibu yang pertama kali tahu Sujok, bisa juga ada beberapa video kita yang udah bisa Bapak Ibu lihat, yaitu di YouTube namanya Sujok TV. Atau Bapak Ibu bisa buka sujokaja.com. Ya, kalau Bapak Ibu bisa, ntar saya buka dulu ya. Oke. Kalau yang pertama kali tahu Sujok bisa langsung kunjungi sujokaja.com. Sorry. Sambil kita nunggu yang lain ya. Sujokaja.com. Nah, di sujokaja.com di sini kita ada FB-nya, ada TikTok, dan juga ada YouTube. Nah, kalau terkait Sujok dan sebagainya kita ada di YouTube di sini. Kalau untuk pengobatan-pengobatan yang lain, Bapak Ibu bisa diketik atau dicari di sini ya. Nah, kalau YouTube-nya kita tinggal diklik, nanti akan masuk ke namanya Sujok TV. Nah, di sini kita beberapa rekaman-rekaman kita terkait dengan metode Sujok ada di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Oke.
yaitu penjelasan singkat terkait sujud. Nanti Bapak Ibu bisa dicek. Oke, ada sesi praktik sebentar ini Mas. Ada nanti ada ya. Boleh nanti ikuti aja ya Bapak Ibu. Oke, ini udah jam 4 lebih 5 menit. Narasumber kita sudah ada dan terima kasih yang udah hadir, ada 15 orang. Buat yang udah hadir, dipersilakan dari sekarang untuk sambil diisi daftar hadirnya karena nanti terakhir seperti biasa kita akan diundi. Bagi yang beruntung nanti akan dapat voucher kurang lebih 200.000 untuk mendapatkan potongan harga untuk ikut kelas Sujok Academy ataupun Twist Terapi. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa diisi di sini ya untuk daftar hadirnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik nanti diisi daftar hadir untuk pada kesempatan sore ini. Oke, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yaitu Pak Samuel. Selamat sore Pak Samuel. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Assalamualaikum. Pak Samuel? Baik, baik. Luar biasa. Oke. Gak terasa ternyata kita udah 1 bulan yang lalu ini ketemu lagi Iya. sharing-sharing. Pak Nur, nanti ada 2 video sudah ada ya, siap Oke, untuk udah ditayangkan saya nanti ya. siapkan nanti. Tinggal diinfoin aja nanti kalau mau Baik, yang mana dulu nih nanti dikabarin aja yang baik. diputarnya. Heeh. Oke, untuk Saya mengefektifkan waktu karena kita waktunya cuma 1 jam, boleh nanti ada prolog dan juga setelah itu nanti kita buka tanya jawab seperti biasa. Waktu dan tempat saya dipersilakan pada Pak Samuel. iya, terima kasih. Oke. Barangkali saya sedikit atau 2-3 menit saya perkenalkan apa itu sujok ya. Tadi Pak Nur sudah sedikit perkenalan. Jadi sujok itu pengobatannya hanya pada tangan dan kaki. Jadi tangan dan kaki juga hanya bagian bawah ya. Betis tidak termasuk ya. Jadi dan kaki di sini ya, di sini. Ya. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi karena ada yang baru ya, kurang mengerti apa itu sujok, saya sedikit perkenalkan mengenai korespondensi sujok ya. Jadi begini, ya, tubuh kita begini. Untuk yang sisi kanan, kita pakai tangan kanan ya. Korespondensi itu artinya begini, tangan kanan kita kalau ada sesuatu problem ya, bisa nyeri, bisa kemang, bisa macam-macam. Itu tangan kanan adalah ini tangan kanan nih, ya. Tangan kanan adalah ini korespondensinya, ya. Kalau kaki kanan adalah ini, kaki kiri adalah ini, tapi ini menjadi sekunder. Kita harus lompat ke sini, ke tangan satunya. Ini yang kaki kiri, ya. Pakai ini juga boleh, tapi ini sekunder. Jadi kita sebaiknya pakai ini, ya. Ya, ini tangan kiri ya, teman-teman jelas ya, gampang ya, cara ngingetnya gampang, dia begini nih. Nah, begitu. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan. Ya, mau di-screenshot juga boleh teman-teman ya, yang buat baru belajar sujok atau basic awal ya. Ini adalah badan kita. Ya, badan kita artinya gimana? Ini ada ini kan usus besar di sini ya, kalau kita di sini usus besar. Dia usus besar di sini sama, set gitu. Nah, ini ujung usus besar ada di sini ya. Kelamin kita di sini, ini usus kecil di sini. Ada lambung di sini ya. Ada liver, ada apa, ada limpas, ada empedu di sini ya. Nah, diafragma tuh di sini. Diafragma tuh ini, diafragma, ya. Jadi ini diafragma. Kalau udah ketemu diafragma, korespondensinya harus dibalik begini, ya. Ini paru di sini, paru kiri di sini, paru kanan di sini. Jantung di sini, ya. Jadi kalau orang yang tiba-tiba gagal jantung atau dalam perjalanan ambulans ke rumah sakit, kita boleh pijat-pijat di sini, ya, supaya jantungnya aktif syarafnya, ya. Kalau di akupuntur ini ada titik di sini, ini adalah titik paru atau titik kelang yang sifatnya api, jantung itu sifatnya api. Jadi titik paru
yang sifatnya api itu kalau korespondensi sujoknya adalah jantung di sini, ya, paru di sini, ya. Ini ke leher, ini kepala, ya. Untuk detailnya bisa ikut Sujok Academy ya, tapi saya sepintas dulu begitu. Nah, ini kepala atau muka, ini mata di sini, hidung, mulut, ya. Ini apa tuh leher, ya. Suara saya cukup jelas ya. Nah, kalau kita balik, ini ada belakang badan kita. Belakang badan kita. Ya, kita balik. Ini kaki belakang. Ya, tapi ini tetap ya, ini kan kaki kanan. Ini kaki belakang tapi yang kanan. Ya, ini kaki kiri. Ya, jadi posisinya begini ikut kebalik dia. Gitu, ya. Ini tulang belakang. Terus ini dada, apa tuh tulang belakang tapi yang dada. Sini, ya, torakal. Spine torakal. Lalu ini cervical atau tulang leher, lalu ini kepala tapi bagian belakang. Nih, ya. Jelas ya teman-teman ya. Ini korespondensi, artinya begini. Misalkan lutut kita sakit. Lutut adalah di sini, patella di sini, ya. Jadi kalau kita misalkan sedang olahraga, sakit nih lutut saya. Coba sedikit ke arah paha atau ke bawah paha. Jadi kalau sedikit ya ke atas paha, ke arah paha, kita ke sini. Kita cari yang sakit di mana, yang di sini. Kita boleh pijat-pijat ya, atau kita tekap gitu boleh. Terus rasakan di kaki. Kayak ini kaki kanan ya korespondensinya. Kalau kaki kiri kita pakai tangan kiri di sini. Ya, sini. Ini patella atau tempurung lututnya di sini. Ya. Jelas ya teman-teman ya, kurang lebihnya jelas ya. Kiri, ini di sini. Ini adalah telapak kaki korespondensinya. Ini adalah betis, ini adalah paha. Ya. Ini 3 ruas adalah 3 ruas ini. Ya, 3 ruas kita ini. Ya. Ini 1, 2, 3. Ya, itu sujok ya. Nah, kemudian saya mau jelasin juga gini. Nah, udah tahu korespondensinya. Nah, kemudian gimana sih kita ngobatinya? Saya biasanya pakai magnet ya. Ada macam-macam, ada yang pakai warna boleh, monggo-monggo aja. Ada yang pakai biji. Nah, tapi saya biasanya pakai magnet. Pak Nur, kalau seandainya ini headphone saya agak rusak. Kalau seandainya suara saya tiba-tiba hilang, kasih tahu ya Pak Nur ya. Ini magnet yang saya biasa pakai. Dan satu lagi magnet cakra ya. Jadi ada dua macam magnet yang saya biasa pakai. Magnet ini. Ya, magnet ini. Kalau teman-teman pakai magnet lainnya ya monggo aja, tapi saya nggak bisa sharing atau berbagi betapa ampuhnya magnet ini ya. Kalau ini saya udah pakai dan udah buktikan ya. Kalau teman-teman pakai yang tipe lain ya saya nggak tahu deh ya apakah sama ampuhnya apa enggak gitu ya. Jadi teman-teman boleh screenshot, boleh catat. Kalau ini posisinya begini adalah kita sedasi. Ini telur mata sapi ya, gampang ya begini ya bentuknya ya. Artinya kalau kita tempel begini itu kita sedang sedasi ya. Kalau terbalikannya kita tonify. Kalau sedasi artinya kita perlemah. Jadi syaraf-syaraf dalam tubuh kita ini banyak sekali seperti ini. Ya, boleh lihat teman-teman ya, banyak sekali. Kalau syaraf-syaraf ini dalam kondisi keseimbangan, adanya dalam kondisi normal, seimbang, itu dia nggak akan sakit. Kita nggak sakit. Tapi kalau syaraf-syaraf ini salah satunya atau duanya ada di luar keseimbangan ini, itu kita sakit. Ya entah di atas, entah di bawah. Gimana caranya kita tahu? Nah ini topik kita ini adalah diagnosa ya. Hari ini kita diagnosa. Karena kalau seseorang sakit di bahu, sakit di pinggang, sakit di betis, di paha, kita mesti diagnosa dulu. Kenapa orang ini? Dan selain diagnosa itu kita harus tahu sumbernya. Sumbernya dari mana sampai orang ini bisa sakit. Karena ini sangat penting. Kalau kita salah diagnosa, kita salah pengobatan, ya tentu kita akan salah
nggak sembuh lah ya, atau mungkin makin sakit gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi syaraf-syaraf itu harus berada dalam suatu range atau keseimbangan yin yang, ya. Kita taunya gimana bahwa dia adanya di atas atau di bawah. Kalau di atas kita harus sedasi, kita harus turunkan. Kalau di bawah kita harus naikkan, kita harus tonify, perkuat, ya. Ya, jelas ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau nanya langsung aja di topik ini ya, langsung open mic nggak apa-apa, langsung nanya ke saya ya. Jadi contoh, seseorang atau di sini deh ya biar gampang ya. Seseorang sakit di sini tiba-tiba ya. Atau gini deh ya, yang sering ini. Seseorang sakit di sini, ya tiba-tiba sakit di sini. Ini sering nih. Kenapa? Sakit. Oke, caranya gimana? Kita pencet, kita raba, kita pencet. Kalau dia dipencet itu sakit, aduh sakit, dan ini rasanya keras, aduh sakit, itu berarti dia adanya di atas. Dia terlalu aktif, syarafnya itu terlalu aktif. Kita harus turunkan, kita harus sedasi. Sedasi itu kita yang tadi saya cerita. Begini posisinya telur mata sapi, ya. Tapi kalau dia tuh di sini kita pencet, enak dipencet-pencet, dipijat-pijat enak gitu. Oh, putus-putus ya. Pak Nur, putus-putus video saya. Aman Pak, aman. Lancar Pak, lancar Aman? Pak. Lancar? Aman, lancar. Kalau dipijat-pijat Aman, tuh aman. enak, ya. Dipijat-pijat nyaman, itu berarti dia adanya di bawah. Lemah dia. Kita mesti tonify. Tonify itu posisinya ini. Tonify. Ya, oke. Sekarang kita jadi magnet ada dua macam, ya. Satu yang cakra, satu yang magnet saya sebut magnet batang. Harganya nanti ke ini ya, ke Pak Nur Hadi, nomor teleponnya Pak Nur itu ada ya. Saya nggak jualan magnet ya. Belinya di Pak Nur ya atau Pak Rifki ya. Kalau saya hanya konsultasi, nomor saya Pak Nur boleh tolong ketikin ya, 08 satunya 3 kali, 6-nya 3 kali, 10. Kalau datang ya berobat ya bayar ya, tapi kalau konsultasi gratis. Boleh apa tuh? Nanya-nanya gitu ya, WA ke saya nanya-nanya ya. Gratis, nanti saya bisa jawab, saya jawab ya. Jadi magnet itu dua macam. Magnet ini adalah magnet cakra. Cakra itu ada tiga macam cakra, ya. Cakra internal, nempelnya di sini, daerah sini dan ke jempol ini, ya, nempelnya sini, internal. Kalau yang kedua, cakra eksternal, nempelnya di sini, ya, di sini, di sini, di sini, di sini, ya. Ya. Yang ketiga, cakra kuku, nempelnya di kuku, ya. Saya udah coba tiga-tiganya. Saya paling suka kuku, ya. Saya ada alasan tertentu kenapa saya lebih suka kuku. Udah paling gampang, dan kuku tuh nggak bisa keringetan. Ada teman yang susah Pak, saya nempel di sini, ini nggak mau nempel plasternya karena keringetan terus. Jadi kelepas terus. Ya, makanya saya bilang kuku, paling enak kuku. Kuku nggak bisa keringetan, ya. Sebenarnya ada cara sih buat keringetan nanti apa tuh ngatasin keringetan tuh itu dari ginjal ya, dari ginjal. Lalu saya ingin masuk ke magnet ini ya, magnet yang batang ini ya. Magnet batang ini agak sulit begini. Bukan sulit gimana, tapi buat akupunturis gampang. Tapi buat yang belum belajar harus mempelajarin jalur-jalur ini. Harus mengerti jalur-jalur meridian ini. Tapi kalau yang tadi magnet magnet cakra itu nggak perlu mengerti. Jadi misalkan contohnya
Hemoroid, teman-teman tahu hemoroid ya, ambeien ya? Itu gampang aja. Kelingking kanan disedasi, nih, ya. Kelingking kiri ditonify, ya. Nah, ini kalau hemoroid ini kita harus diagnosa dulu. Diagnosanya saya biasanya di sini. Di sini. Sekitar pinggul ini, pinggul bagian atas. Kalau akupunturis atau terapis ya harus bisa merasakan. Jadi dirasakan di sini. Ada sesuatu yang apa namanya benjolan nggak di sini ya, ada benjolan nggak di sini, ada sesuatu yang keras nggak di sini. Kadang ada satu pasien saya, dia bilang, oh saya hemoroid, tapi begitu saya periksa dia nggak ini, dia nggak bukan hemoroid ya. Tapi kalau benar hemoroid gampang, kelingking kanan sedasi, kelingking kiri tonify ya. Ngerti ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau nanya langsung aja, monggo ya. Kalau ini paling gampang di kuku ini. Jadi kalau misalkan darah tinggi, kiri jari manis sedasi, katanya otomatis diapain? Tonify. Ya, satu sedasi, satu tonify gitu aja. Gampang sekali ya. Kalau yang cakra ya. Kalau yang untuk nyeri juga bisa nyeri ya. Untuk nyeri dia telunjuk kanan sedasi kukunya ya. Telunjuk kiri diapain? Otomatis tonify ya. Nah, kalau yang ini teman-teman mesti mengerti jalur-jalur meridian ya. Contohnya sakit pinggang. Untungnya di pinggang ini cuma satu macam jalur, yaitu BL ya atau kandung kemih. Jadi ya kalau kita mesti periksa di kiri apa kanan. Kalau di kiri saya pakai tangan kiri, saya tempelnya di sini ya. Tetapi kalau asam lambung sebentar, saya pakai cakra paling gampang. Ini adalah meridian BL di sini. Jadi kita tempel di sini pakai plaster ya. Lihat ya. Nah, ini mesti mengerti. Ini ada gerbang di sini. Gerbangnya di sini 2. Kalau di sini ada gerbang, di sini nggak ada gerbang. Adanya di baliknya. Gerbang di sini. Ya. Nah, yang tadi itu meridian BL atau di pinggang. Gerbangnya di sini. Kalau kita mau sedasi, pada umumnya sakit pinggang itu kita sedasi. Tapi ya tadi itu saya sudah ceritakan. Kalau kita pencet itu, aduh kesakitan, itu berarti kita mesti sedasi. Tapi kalau kita pencet, enak nih gitu ya, malah makin dipencet makin enak gitu, itu kita mesti perkuat ya, tonify ya. Tapi pada umumnya nyeri adalah kita harus sedasi. Kita tempel yang kuning dekat gerbang ya, kuning dekat gerbang. Saya senang nih Sujok Academy. Jadi teman-teman ikut Sujok Academy ya, diajarin sesuatu, nanti teman-teman langsung praktekkan di rumah ya, atau di tempat praktek ya, dipakai ilmunya. Karena itu kalau nggak salah Sujok Academy itu 1 minggu. Jadi ada waktu enak 1 minggu itu besokannya bisa nanya. Terus kalau misalkan gagal bisa nanya lagi. Kenapa ya kok saya gagal ya? Terus besokannya lagi, oh ya saya mesti begini nih, begitu gitu. Jadi enak kalau cuma 1 kali, terus habis teman-teman pakai, misalkan gagal, terus nanyanya gimana? Kan lebih susah ya nggak? Mendingan kalau seminggu begitu lebih enak malah seminggu ya. Ketemu lagi sampai berapa hari gitu ya. Sujok Academy nanti Pak Rifki kasih keterangan ya berapa biayanya segala ya. Kalau GERD itu kelingking kanan ya, kelingking kanan disedasi ya. Sedasi itu yang ini ya. Jadi ini tuh ditempel di kelingking kanan ya. Oke ya. Coba yang nanya tadi coba jawab saya, kalau kelingking kanan diginikan, disedasi,
Kelingking kiri diapakan? Kelingking kiri diapakan? Tonifikasi. Tonifikasi. Ya, begini nih posisinya gitu, ya. Diplester gini. Ya, gampang ya. Nah, sekarang kita diagnosa, ya. Diagnosa kalau yang akupunturis kita tahu di sini ada lambung. Kita tahu di sini ada lambung. Tapi di sini ada namanya titik alarm point. Alarm point itu titik diagnosa. Jadi di bawah tulang pedang dengan puster itu tengahnya itu namanya ada alarm point atau titik mu-nya lambung. Kita pencet situ. Kalau situ keras, itu berarti lambung Anda problem, ya. Kadang pasien bilang begini begitu, oke, dia ngomong gimana, tapi kita mesti periksa juga, ya. Jadi kita periksa ini alarm point-nya gimana. Oh iya sakit gitu, ya. Terus kita tempel, ya. Kita tempel. Prosedur nih, teman-teman perhatikan baik-baik prosedurnya. Setelah kita tempel, 2 menit kita mesti ngecek lagi ke dia. Ada yang pegel nggak? Ada yang pusing nggak? Dia bisa kena medan magnet, bisa pusing. Ada yang berasa nggak enak nggak badannya, ya. Kalau pusing, teman-teman tenang aja, jangan khawatir. Suruh dia tenang-tenang, tarik napas. Yang dalam, santai, buang. Jangan panik, Pak Bu, ya. 5 kali tarik napas, santai, gitu, dia akan turun. Dia akan pusingnya ini kena medan magnet tuh hilang, gitu, ya. Itu pengalaman saya di klinis begitu, ya. Oke. Ada yang mau tanya? Kalau mau tanya boleh. Tadi ada yang mau nanya, saya nggak sempat baca tuh apa tuh. Ya, Tadi untuk GERD kayak begitu ditempelnya ya. di kuku ya, Pak Samuel. Nempelnya di kuku, Ditempelnya di ya. kuku. Betul, nempel di kuku. Ini saya pakai sujok kuku ya, karena begini ya, di Iya, kuku iya. gini, pakai plaster. Yang Ya. Saya pengen lanjut ke yang meridian ya. Jadi nyeri itu atau sakit itu, tahan kebas ya. Nyeri itu atau sakit itu tadi itu ya, saya bilang ya, ada yang terlalu kuat atau terlalu lemah, ya. Tapi kalau sakit kepala itu teman-teman mesti periksa nadi, ya. Kalau kita akupunturis, kita pegang nadi, kita tahu, ya. Ada nadi umum, ada nadi khusus, ya. Tapi nadi umum itu kita akan tahu kira-kira jantung pasien ini gimana, ya. Seringkali kalau yang migrain itu umumnya jantungnya lemah, ya. Begitu dipegang, kok denyutnya lemah gitu, ya. Nah, sekarang panjang lagi nih ceritanya. Kalau denyutnya lemah, itu ada penyebabnya, ya. Kenapa penyebabnya? Satu, orangnya nggak pernah olahraga. Manusia itu emang Tuhan ciptakan untuk bergerak, ya. Kalau dia malas tiduran aja atau nggak makannya seenak semau-maunya aja, nggak pernah olahraga, terus main game lulu, ya otomatis sakit lah, ya. Itu udah hukum alam begitu. Nggak olahraga. Terus yang kedua, tidurnya. Jantungnya lemah nih, kita cerita jantungnya lemah. Kalau jantungnya lemah, seringkali jadi migrain, sakit kepala, ya. Yang kedua, tidur. Tidurnya sedikit atau susah tidur, atau barangkali malah, oh ya saya jam 5 pagi baru tidur. Ya udah, sakit kepala lah kalau gitu kan. Jadi kita mesti tahu sumbernya dari mana, ya. Nah, sakit kepala ini dari tidur. Kita seringkali begitu ya di klinis ya, yang sering aku temukan ya. Dari tidurnya kurang. Jadi jantungnya lemah, jadi sakit kepala. Nah, tidur itu kenapa? Kenapa orang tidur insomnia? Karena banyak pikiran, karena stres. Tuh. Karena ternyata pasien saya lucu nih. Satu wanita.
kenyataannya suaminya begini begitu, jadi dia stres, dia nggak bisa tidur. Gampang aja sih teman-teman. Jadi kita ngobatin itu kan judulnya sebenarnya untuk sementara saat ini kita sembuhkan, ya. Telunjuk kanan kita sedasi, ya. Telunjuk kanan sedasi. Telunjuk kiri kalau kita sedasi, telunjuk kiri apa? Tonify. Itu untuk apa? Untuk stres, ya. Orang-orang kayak gini nih yang kita udah baca nih. Oh, migrain nih karena jantungnya lemah. Jantung lemah karena stres. Maksudnya kita di otak aja, kita nggak usah ceritain ke dia bisa marah. Kita bilang, oh you stres gitu kan, dia bisa marah. Jadi kita tadi telunjuk tadi, ya. Itu stresnya biasanya langsung reda tuh. Gitu, ya. Terus nanti malam dia bisa tidur enak, ya. Tapi kalau sumbernya lagi itu kita nggak selesaikan, atau kita sebenarnya nggak bisa selesaikan karena itu urusan dengan suaminya. Dia nggak selesaikan, dia kan besokannya kan nggak bisa tidur lagi gitu. Jadi jangan bilang sujok itu sementara gitu. Nggak bisa, emang manusia begitu. Jadi si ibu ini harus menyelesaikan masalahnya dan dia harus tidur enak. Nah, kalau udah tidur enak dan bisa olahraga, dia harus mulai olahraga, ya. Nanti Sujok Academy Pak Rifki atau Pak Nur Hadi jelaskan ya Pak ya. Kalau Nah, di tidurnya akhir. banyak mimpi gimana ya? Sering mimpi, Pak Nah, itu Samuel. dari jantung, ya. Jantungnya lemah, ya. Nah, itu harus di atas jam 10 ya, kurang lebih jam 11 siang itu jemuran gitu ya, kira-kira 3 menit 4 menit cukup ya, kena matahari ya, terutama daerah punggung sini ya, kenaikan matahari supaya vitamin D-nya naik, imun naik, lalu mulai olahraga ya, apa tuh jogging-jogging ringan gitu ya. Iya. Kemudian tadi itu yang telunjuk kanan ini ya, itu juga bagus. Jadi untuk yang kebas segala macam ya, dia tidak hanya untuk stres, tapi dia meningkatkan sirkulasi ya. Jadi jantungnya dia bisa aktifkan. Jadi sirkulasinya meningkat ya. Sedasi ya Eh, yang kanan ya. Kanan sedasi, kiri tonify. Ya. Oke. Nah, apa tuh tadi saya mau cerita. Itu yang kebas juga bagus tuh, boleh nolong gitu ya. Plus lagi tadi ada nanya yang kebas. Kalau orang kebas tuh saya biasanya ukur selain pegang nadi, ukur tensi ya. Tensinya bagaimana? Kalau tensinya tinggi itu you harus turunin ya. Turunin caranya gini. Jari manis kiri sedasi ya. Jari manis kiri sedasi. Yang kanan otomatis diapain? Ya. Oke, tonify ya. Ya. Ini untuk hipertensi. Gampang ini caranya. Ukur tensi, foto. Itu tempel sini. Tempel sini gimana? 3 menit periksa. Ada pusing nggak? Ada badan pegel nggak? Ya. Kalau ada badan pegel, you harus copotin. Ya, nggak bisa. Ini orang nggak kuat. Ya. Itu bisa ya, nanya mana pilih. Ya, setelah tempel kiri sedasi, kanan tonify buat hipertensi ya. Kalau aman, oke nggak apa-apa, saya nggak berasa apa-apa ditempel, ya udah nggak apa-apa. Tempel, biarin aja 30 menit. Nah, tapi orangnya mesti diam-diam, tenang-tenang. Jangan terus ada temannya ngobrol, hahaha, wah berantakan semua deh, ya. Jadi mesti tenang-tenang, tarik napas juga mesti dalam. Karena apa? Hipertensi itu ada kerjasama antara paru, jantung, dan otak. Jadi orang yang mesti tenang, oksigen juga harus cukup dalam tubuhnya, ya. Oksigen harus cukup dalam tubuhnya. Nah, 30 menit lagi setelah itu kita tes lagi, ya. Pada umumnya dan 90% terjadi, dia turun 20 poin, ya. Turun 20 poin.
sistolik turun, diastolik turun. Tapi kalau setahu saya obat apotek itu hanya sistoliknya, diastoliknya nggak mau turun. Ya. Iya, betul. Terus seringkali dikasih amlodipin itu kakinya bengkak karena pembuluh darahnya dilebarin, dia dorongnya baik, tapi dia nggak bisa narik ke atas. Jadi bengkak mana, ya. Tapi magnet ini bagus. Kalau yang aku punturis ngerti baca nadi, sebelumnya begini, ya. Jadi kalau saya ceritakan secara kata-kata, nadi itu kalau yang hipertensi dia kecil-kecil, tuk 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 gitu. Begitu tensinya turun, dia udah lebih kuat tendangannya. Dup, dup, dup. Saya tahu tuh, berarti ini udah turun nih, berarti tensinya gitu. Ya, jantungnya lebih kuat. Jadi boleh diukur lagi setelah 30 menit. Kalau ada yang nanya, berapa lama sih saya nempel magnet ini? Nah, macam-macam. Saya saya akan buka hotline ya. Boleh teman-teman yang mau konsultasi gratis, tinggal ngomong aja penyakitnya apa aja. Lalu saya akan rekomendasi untuk begini begitu ya. Salah satunya di sini, dia ada benjolan di sini, sebesar telur, besar dong telur ya, telur ayam besar. Terus saya bilang, kalau nggak salah anaknya ya, ibu sedasi jari manis kanan, tonify yang kiri, pakai 3 jam sehari. Rupanya itu resep ya, karena besar begitu ya, saya kasih resep kan agak keras ya, agak kuat gitu ya. Dia bilang badan saya jadi pegel-pegel katanya. Ya, badan saya jadi pegel-pegel. Harusnya pada waktu itu dia langsung ngomong ke saya bisa turunin, jadi jangan 3 jam, 2 jam gitu ya, supaya supaya nggak pegel-pegel. Atau bahkan turunin lagi ke 1 jam gitu ya. Nah, jadi jangka waktunya nih orang ke orang beda-beda, tergantung dari kekuatan tubuhnya dia ya, tubuh si pasien ya. Atau kalau dia ringan, benjolannya kecil aja, boleh pakai kelingking. Kelingking kanan kita sedasi, kelingking kiri kita tonify. Nah, permainan kelingking mana yang kiri yang kanan mana gitu, itu ada di Axis Law ya. Axis Law itu nanti teman-teman pelajarin di Sujok Academy ya. Kurang lebih seminggu kalau nggak salah. Dan enak, sekarang nggak mahal. Kalau dulu, zaman dulu saya mahal, saya bayar 6 juta atau 7 juta gitu ya. Tadi ada yang nanya apa tadi? Soal waktu gitu ya. Jadi teman-teman tadi balik lagi ke keseimbangan yin yang ya. Kalau seseorang itu nyeri, misalkan di sini tadi ya, nyeri itu adanya di atas, kita mesti sedasi, kita turunkan ya. Kalau dia udah dalam keseimbangan turun, kita mesti cabut magnetnya. Artinya kita tanya, gimana rasanya sekarang tangannya? Eh, udah enakan, udah enakan. Masih ada sih. Oh ya udah, diamin dulu. Oh sekarang gimana rasanya? Tinggal sedikit sekali rasanya sakitnya. Boleh cabut ya. Berarti dia gimana dalam keseimbangan itu, dia ada dekat sekali dengan titik keseimbangan, area keseimbangan ya. Dia dekat sekali. Boleh kita cabut. Atau dia bilang, udah nih udah hilang, udah nggak ada rasa apa-apa sakitnya. Udah, berarti dia dalam keseimbangan dah. Cabut, mesti cabut. Kalau nggak dia tekan terus turun. Nah, malah keluar lagi dari keseimbangan, dia problem baru lagi. Ya, jelas ya teman-teman ya. Ya, oke. Saya mau kembali ke topik saya sebenarnya diagnosa, dan ini sangat penting. Ini diagnosa sangat penting karena kalau kita salah diagnosa, kita salah ngobatin, dan orang yang nggak sembuh, dan mereka akan tuduh kita, yuk bodoh lah, yuk apalah gitu ya. Jadi tadi lambung. Lambung itu kenapa bisa sakit? Karena ada problem emosi. Pada umumnya ya, pada problem emosi. Bisa juga karena makan obat. Ada pasien saya makan obat, 10 macam obat dari dokter. Saya bilang, aduh, dia lambung sakit, makan obat. Sekarang saya bisa sembuhin, tapi nanti
Iya makan lagi, itu pulang makan obat lagi, besok udah pasti sakit lagi. Saya bilang nggak mungkin bisa sembuh. Saya bilang kalau mau ya stop dulu obatnya, baru saya obatin gitu ya kan. Itu penyebabnya obat gitu. Ya banyak obat-obat itu yang mengganggu lambung ya. Tapi kalau orang yang nggak makan obat dan emang sakit lambung, pada umumnya lambung itu ada dari pikiran, ya, dari stres. Nah, ngobatinya sumbernya mesti diobatin. Telunjuk kanan di apa tadi? Sedasi, telunjuk kiri di tonify. Itu untuk stres, ya. Jadi, tapi sumbernya stres lagi si pasien itu mesti dia sendiri yang mesti beresin gitu ya. Nah, seseorang sakit ginjal, ya, sakit ginjal. Ginjal itu sumbernya dari mana? Dari seringkali ya, kurang minum. Seringkali sumbernya dari, apa namanya, rasa takut. Ketakutan ini, ketakutan itu bisa membuat, ginjal sakit, ya. Oke, boleh Pak Nur, video saya boleh ditayangkan Pak? Salah satunya aja nggak apa-apa. Oke, siap, Pak. Mhm. Nanti habis ini saya jelaskan lalu, yang berikutnya, saya yang kedua baru ya. Teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung ya, langsung open mic boleh ya, langsung tanya aja ya. Saya Pak, untuk kadang hipertensi sampai sakit kepala itu dengan mana yang tadi bisa teratasi? iya, jadi sakit kepala gini, mesti diperiksa dulu, orangnya. Maksudnya, kalau tidak bisa baca nadi, tensi dulu. Tensinya tinggi atau rendah? Itu pengobatannya Tensinya beda, tinggi, tinggi. Nah, 190, 170. ya, kalau tensi tinggi, tadi apa ingat nggak? Jari manis mana? Dari manis kiri di sedasi, kanan di tonify. Iya, iya betul. Jadi sebelumnya Bapak atau Ibu tempel magnet di tensi dulu berapa foto, nanti setelah 30 menit tensi lagi. Tensi lagi biasanya pada umumnya dia turun 20 ya, turun Atas 20 poin. bawahnya turun itu nanti. Iya, atas bawahnya turun. Nah, hipertensi ini berkaitan dengan gaya hidup. Jadi pasien itu juga harus merubah gaya hidup, ya. Nah, dia harus makan yang bersih, ya, sayuran rebus, buah. Kalau kalau makanan lainnya jangan digoreng, dikukus, direbus, bikin sop, ya. Sop itu kan nggak pakai minyak ya. Kemudian makannya juga harus secukupnya, jangan berlebihan. Lalu mulailah olahraga ya. Musuhnya hipertensi itu aerobik ya. Nah, sakit kepala. Nah, sebentar ya, sakit kepala. Ya, jadi apa tuh namanya? Musuhnya hipertensi itu aerobik. Jadi boleh berenang, boleh jogging, boleh senam ya. Kalau kalau nggak kuat ya senam-senam ringan boleh. Tapi makin besoknya nambah lagi gitu ya, bertahap ya. Dan tadi saya udah cerita ya jemuran di matahari ya, hipertensi gitu ya. Dan setiap hari boleh tempel magnet 30 menit ya. Tadi sakit kepala ya, sakit kepala gini ada yang nanya ya. Sakit kepala ini Pak, oke. Ini saya kelihatan ya, gambar saya kelihatan ya. Sambil Bapak Pak Nur siapin video ya. Ya. Sakit kepala gini, kita mesti tanya dulu, sakit kepalanya sebelah mana? Kalau area depan, ya, area depan. Dikit aja. Banyak Halo, amat. kedengeran? Depan itu adalah meridiannya ST atau meridian stomach, ya. Ya, stomach itu di sini. Stomach itu di sini. Ya. Paling enak ikut itu deh ya, ikut Sujok Academy ya. Jadi
Jadi 12 meridian dalam tubuh manusia itu kan ada Android-nya. Saya udah ini kan ya. Nama Android-nya apa ya di handphone ya. Poin. Masing-masing 12 meridian itu ada di sini ya, ada di sini di jari ini. Kita bisa tempel ini untuk masuk ke jalur meridian tersebut ya. Kalau bagian depan atau ke atas begini itu ST itu di sini ya. Di sini. Sorry, di sini ya, di sini ST. Tapi kalau samping itu GB ya. GB itu di sini. Ya. 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 Kalau bagian belakang sini nih kelihatan sini belakang itu BL ya. BL itu di sini. Pada umumnya kalau tensinya normal dan dia sakit kepala, kita susah kalau sakit kepala tuh kita pijat-pijat ya susah, kadang enak kadang nggak enak ya. Pada umumnya kita sedasi ya. Sedasi masih ingat ya, dekat gate itu yang kuningnya dekat gate ya. Dekat gerbang ya, yang kuningnya dekat gerbang ya. Jadi naruhnya kurang lebih begini ya kalau sakit kepalanya bagian depan atau tengah ya. Nah, ini magnet ini hebatnya bukan hanya untuk pengobatan, magnet ini bisa untuk diagnosa. Kita bingung, ini mana ya? Kayaknya samping, kayaknya depan. Nggak apa-apa, tempel aja dulu di GB. Ya, GB di sini di tengah gini tempel dulu. Itu kita diagnosa dulu, kita tes dulu. Coba tempel gimana? 2 menit, 3 menit. Gimana rasanya? Sakit kepalanya membaik nggak? Kalau nggak membaik, berarti kita salah meridian. Itu diagnosanya. Kita geser ke ST. Ya, pada umumnya kita kepleset di 1 atau 2 meridian, dan nggak sampai 3 lah ya. Karena saya pernah juga kepleset begini. Samping, saya pikir GB kan, gini. Tapi ternyata ST. Begitu saya tempel di GB nggak mau sembuh dia. Begitu saya pindahin ke ST, langsung dia kakinya kesereok begini. Kok gini? Di sini udah ada bekas darah. Berarti apa? Ada sobekan di sini. Begitu saya tempel di ST, sobekannya bukan sobekannya, bekas darahnya ini memudar. Terus nyerinya hilang. Jadi dia langsung udah bisa jalan. Dia mau ke Vietnam waktu itu. Terus dia langsung pergi ke Vietnam. Monggo Pak, videonya Pak. Ini waktunya agak mepet ya. Teman-teman kalau yang mau nanya langsung ya, nggak apa-apa ya. Izin Pak Samuel. Iya, monggo. Itu kalau yang di samping kiri tadi, kalau kepala samping kiri itu meridian apa? GB, Gallbladder, empedu. Ya Pak Nur, monggo Pak, video Pak, karena agak sempit waktunya. Samping meridian. Kelihatan videonya? Kelihatan? Iya, Kelihatan Pak, cuma kepalanya. Oke. Kepalanya Nggak apa-apa, nggak ada. memang sengaja. Saya sengaja identitas pasien saya nggak mau buka. Jadi dia sakit pinggang, HNP, ya, saya tempel magnet. Ini tanpa jarum loh, ya. Pakai apa tuh? Magnet di tangan. Dia langsung kaget sampai teriak-teriak ajaib gitu. Kok putus Pak? Tempel di sebelah mana Pak magnetnya kalau ANP? Ya, Magnetnya sebentar di mana? saya kasih tahu sebentar ya. Itu putus Pak, nggak kedengaran suara juga. Maaf Pak, Assalamualaikum. Kalau Kenapa? nak tanya, kalau kaki yang tadi yang Bapak tunjuk tadi di bawah tuh, kalau meridiannya di jari tuh di jari tengah kah? Iya, jadi kalau Pak Nur sambil siapin video ya, saya kalau bisa suaranya kedengeran ya, supaya pasiennya teriak-teriak ajaib gitu kedengeran ya Pak Nur ya. Di sini ya, itu saya harusnya meridian GB di sini nih, yang garis ini nih kelihatan ya. Dan saya duga tadinya GB ya, makanya saya tempelnya di sini. Lateral Makanya ya. saya tempel, iya lateral. Makanya saya tempelnya di sini. Saya tempelnya di sini. Ya, di tengah. Menurut saya,
eh, diagnosa saya begitu, tapi ternyata saya salah, saya kepleset. Ternyata itu ST. Jadi saya geser ke sini Ke pinggir. dan ke pinggir. ST itu di pinggir, stomach meridian ya, Oke. pinggir. Langsung dalam 3 menit itu langsung cepat, langsung ininya, oh enak nih, langsung enakan gitu ya. Di sininya langsung setelah 20 menit gitu ya, saya periksa lagi. Di sini langsung memudar, yang bekuan darah di sini langsung pudar. Di sini. Itu yang kuningnya ke bawah, Pak. Kuningnya ke bawah karena gerbangnya kan di bawah. Ya. Atau gate-nya di bawah ya. Dia kalau kuningnya dekat gerbang itu sedasi. Pada umumnya kita sedasi. Itu juga sama, itu termasuk diagnosa. Jadi kita coba dalam 3 menit bagaimana. Kalau nggak membaik, kita boleh coba meridian lain atau kita balik magnetnya terbalik. Tanpa jarum ya, Pak? Tanpa jarum. Karena orang ini wanita dan dia takut jarum. Ya. Pak Nur, itu videonya bisa Pak Nur? Bisa Coba di ini? ya, saya coba Coba. ya. Coba ini bisa masuk Kak? Masuk. Suaranya nggak masuk ya? Ya, HNP-nya HNP, belum HNP. berapa. Ya, suaranya nggak masuk ya, nggak apa-apa, saya cerita aja deh ya. Nggak apa-apa Pak Nur, nggak masuk Oke. suaranya. Oke, masuk ya. Oke. Oke, siap. Jadi balik ke ini saya Pak. Oke. Jadi Lagi HNP satu. gini. Lagi satu kan, Kenapa? Pak? Saya ada passion. Sorry apa? Apa? Saya dapat sakit. Oke. Pesakit itu dia punya sakit kepalanya di tengah-tengah kepala. Tengah kepala. Ya, Depan, belakang Bu? Frontal. Depan atau belakang? Depan. Depan. Ya. Oke. Tadi sakit kepala saya udah cerita ya. Pertama tensinya di ini dulu ya. Tensi dulu. Iya. Dia bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi. Balik-balik tadi pada keseimbangan ya. Kalau dia dalam keseimbangan, biasanya orang tuh tidak sakit gitu ya. Tapi kalau dia terlalu rendah, dia bisa sakit kepala. Dia terlalu tinggi, dia sakit kepala ya. Jadi tensi dulu pertama ya. Kalau Ibu bisa baca nadi, lebih bagus baca nadinya. Apakah terlalu lemah ataukah terlalu kencang ya. Kemudian apa tadi kita boleh coba yang umumnya, pada umumnya itu di sini ya, ST ya. Pada umumnya ST ya. Karena meridian ST begini, dia ngelewatin mata terus ke atas ya. Mau di tekan juga boleh. Ya. Tadi saya udah cerita di sini. Kepala di sini. Ya. Muka di sini ya. Ya. Ibu bisa coba kemungkinan besar sedasi Di atas. Ibu tempel di sini ya, sedasi di sini ya. Iya. Ya. Kalau Ibu itu tensinya tinggi atau rendah atau gimana? Nadinya bagaimana? Rendah Pak. Rendah. Iya. Oh, tensinya rendah. Jangan kita sedasi, kita mesti tonify. Lagi satu dia ada apa ya dipanggil? Kolesterol di hati itu. Oh, itu apa tuh fatty liver. Kalau fatty liver paling bagus gini. Di sini dikasih warna hijau ya. Ya. Paling bagus gitu ya. Lalu orangnya harus diet, nggak boleh makan sembarangan lagi, harus kurangin lemak-lemak ya. Apa tuh sate kambing, lemak kambing tuh nggak boleh dimakan gitu ya. Kulit ayam nggak boleh dimakan. Ya. Sebentar, saya mau cerita ini. Soalnya waktunya sempit nih. Syaraf kejepit ini penting. Ini magnet sedasi ya, teman-teman ingat sedasi ya. Tadi saya udah cerita korespondensi begini. Kaki kanan, kaki kiri. Kalau kita mau
apa tuh syaraf kejepit, kita balik begini dong, ya kan? Kan adanya di sini syaraf kejepit. Begini Ya. dong, ya kan? Nih, adanya di mana? Kalau Anu, jari. spine kita di sini, berarti dia adanya di sini dong, ya kan? Untuk pinggang ya. Kalau untuk Iya. leher ya nanti di sini, ya. Tapi untuk pinggang di sini. Jadi yang tadi video tadi itu akupunturis atau terapisnya mesti bisa merasakan di sini, ya. Ini ada sesuatu yang seperti kacang hijau diraba gitu. Disitulah kita tempel magnet sedasi ini. Ya. Oke. Di situ kita tempel. Dan tadi prosedurnya sama. 2 menit, 3 menit kita tanya balik. Gimana, enakan nggak gitu. Ini 3 menit saya periksa. Dia teriak-teriak, ajaib gitu ya. Sama tadi tensi yang rendah karena lemah. Jadi jantung di mana tadi? Ingat di sini ya. Iya. Nah, kita tempel tonify ya. Kita tempel tonify. Ya. Jadi kurang Kacang hijau. lebih begitu. Kenapa? Kacang hijau kah atau lada gitu? Jangan. iya. Pakai ini, Oh iya, pakai iya, magnet. yang ini. Oke, Ya, ya, pakai paham. magnet ya. Iya. Saya jadi Tempelnya sujok apa? macam-macam. Ada kacang, ada biji-bijian, ada magnet, ada warna. Saya paling suka pakai magnet ya. Lebih Kenapa? cepat ya. Sebentar. Oke, kedengaran? Halo? Dengar. Jelas, Pak. Pak Nur, halo? Kedengaran? Pak Iya, Nur, dengar. Kedengaran. boleh Pak. tolong Pak itu Nur, benar. video kedua sambil disiapkan video kedua. Oke, siap. Kalau saya bicara juga nggak apa-apa, potong aja Pak, langsung diputerin karena ini waktunya udah mau habis. Tadi jantungnya dikasih apa? Jadi Sedasi. magnet, tonify, jangan sedasi Tonify. lagi. Makanya Karena itu, lemah ya. karena lemah. Makanya jadi kita dalam keseimbangan. Heeh. Kalau dia ada lemah, jangan sampai Bapak Ibu pelemahin lagi, nanti malah berantakan orangnya ya. Iya, Kalau iya. kita masih diagnosa ini sangat penting. Kalau itu kita tonify ya. Iya. Pak Nur langsung aja ya kalau itu udah siap langsung diputerin dan kalau bisa suaranya ada ya Pak ya, karena si pasiennya juga teriak-teriak ajaib-ajaib nih. Ajaib. Oh nggak ada ya, tetap nggak ada ya, suaranya nggak ada ya Pak. Nggak ada ya, suaranya nggak masuk ya Pak Nur ya. Apa tuh? Ini daster 2. Oh, saya ingat. Kasih Oke. Oke. Nggak apa-apa deh, saya cerita aja ya kayak Ditempel gitu ya. gimana coba sampai? Itu nggak ini ya. Suaranya nggak ada ya Pak ya. Oke, Ya, saya Pak, ceritain keluar aja ya. Nggak ada. Nggak Nggak keluar apa-apa. suaranya deh. Nggak apa-apa deh, saya persingkat waktu, saya ceritakan aja ya, dia sakit apa, lalu dia bagaimana ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Ini saya udah beberapa pasien, bukan cuma hanya satu ya. Yang mana? Sakit apa? Ya, teman-teman dengerin baik-baik ya. Dia tuh di sisi kanan, di sini, dia salah bantal. Jadi dia nggak bisa naik turun gini ya. Dia sakit, dia bilang gitu. Dan dia merasa ini, aduh nanti lagi deh, saya diobatin syaraf kejepitnya dulu deh katanya. Ini apa namanya? Ini sih minor lah, nggak penting lah katanya. Nggak apa-apa, saya bilang saya nggak pakai jarum. Sini jarinya, telunjuk. Dia kanan ya, jadi telunjuk kanan ya. Saya sedasi pakai ini. Ya. Di meridian SI, small intestine, di meridian SI. Meridian SI itu adanya di sini, ya. Makanya teman-teman ikut Sujok Academy ya. Ini bagus sekali nih. Saya sedasi di sini. Di sini gate-nya di mana? Gate-nya di sini. Gate-nya di atas. Kuningnya di atas karena Berarti harus dekat kuningnya di dengan atas gate. ya.
Ya, Arahnya ke benar-benar. atas ya. Betul, begini ya. Pinter. Bapak Ibu udah pinter nih ya. Saya tempel gitu di sini. Saya sebenarnya nggak tahu itu di S. Ini ada 3 meridian di sini. Ada SI, ada LI, ada TE. Ya, ada 3 meridian di sini. Saya diagnosa saya udahlah biasanya SI di situ ya. Umumnya SI. Kalau nggak kena baru saya geser ke LI gitu ya. Atau TE ya. Tapi kalau sisi yang ya kita di sini juga sisi yang gitu ya. Baru 3 menit saya tempel gitu, dia kaget, dia teriak-teriak di situ. Makanya itu suaranya nggak keluar ya. Dia teriak-teriak, dia bilang, wah Pak, enak nih. Sisa dikit aja katanya. Dia nengok-nengok, dia nunduk-nunduk. Enak nih. Loh pakai ini aja ya katanya. Sini. Iya, saya bilang di jari aja. Saya bilang saya nggak pakai jarum, saya nggak tusuk. Wah enak nih. Terus ya udah diemin dulu. Baru 15 menit, hilang, udah hilang katanya. Wah, langsung sembuh. Dia teriak-teriak ajaib-ajaib begitu. Terus udah sembuh, saya mesti copot ini. Ya. Jangan dibiarin aja, nanti malah dia terlalu rendah, malah problem baru Sakit muncul. lagi. Ya. Ya, jadi ini waktunya udah habis, jam 5 lewat sedikit. Ada yang mau nanya lagi? Kita masih ada berapa menit lagi? Ada yang mau nanya teman-teman? Pak MP tadi di titik mana Pak naruhnya putus gitu. Bisa, Kasus koes. videonya boleh, rekaman ada nanti di YouTube ya. Tadi yang Ya, Pak. yang nggak kalah pentingnya tadi ini ya, yang di korespondensi jantung ya. Ini kita bisa tonify begini ya. Ini untuk pasien jantung aritmik juga bisa. Aritmik tahu ya? Aritmia. Aritmia. Dek hilang. Dek lagi hilang lagi gitu ya. Iya. Ya, itu ini boleh kita tonify di korespondensi jantung. Jantung adanya di kiri ya, teman-teman. Jantungnya semua orang ada agak kiri, jadi pakai tangan kiri ya, bukan tangan kanan. Ya. Pak, kalau tanya satu lagi bisa nggak? Boleh. Ya, ini ada satu lagi pasien nih. Dia punya otot perut di sebelah kiri tertarik dan dia rasa sakit, seolah-olah pinggangnya yang sakit. Oke. Ya. Nah, Manet Bill bisa aja itu boleh. Oke. Jadi gini, otot perutnya itu sakit, ketarik gitu ya. Ya. Seolah-olah pinggangnya. Ya. Gimana? Benar. Jadi kalau otot kirinya yang sakit, kita tadi korespondensinya kan begini, ya. Perut adanya di sini ya. Perut adanya di sini kan, sini ya. Kalau ibu bisa raba di sini, itu biasanya daerah yang sakit ini, biasanya kita ketemu semacam kita berasa lah, kita ada feeling bahwa ini ada problem di sini, ada semacam bukan kacang hijau sih ya, tapi semacam jadi syaraf betul. Syaraf itu gini. Syaraf itu bentuknya seperti benang ya, benang, dan memang benang sih saya seringkali raba-raba itu adalah benang gitu. Besarannya seperti benang. Tapi kalau dia problem itu benang itu jadi bengkak. Nah, bengkakannya itu kita mesti bisa berasa bahwa oh ini bengkak nih di sini nih. Kenapa? Oke. Izin Pak, noodle gitu Pak. Hah? Ada noodle gitu. Iya, betul. Jadi kita berasain syaraf ini dia berhubungan dengan tadi itu karena korespondensi ya kan? Ya. Kita bisa berasain bahwa ini dia nih bengkaknya nih. Kita sedasi ya, kita pakai magnet cakra ya, kita sedasi ya. Kita tempel begitu ya. Begitu, kita tempel. Ya. Nah, kenapa? Sorry? Tanya Pak Samuel. Boleh. Pasien stroke ya, arteri vertebralis yang sinistra itu tersumbat. Bagaimana?
Sehingga kehilangan keseimbangan kadang-kadang. Mm-mm. Beberapa penyakit ya, seperti contohnya jamuran, bakteri, virus, itu sebaiknya pakai pengobatan barat ya, ada salepnya, ada antibiotik segala. Stroke juga, stroke itu macam-macam banyak sekali. Jadi ada yang hanya sekedar Penyumbat. sumbat ya, Ya, penyumbat. ya ada sekedar sumbat, ada yang pecah ya. Itu macam-macamnya banyak sekali. Dan kalau stroke ini biasanya tensinya pada umumnya ya, pasiennya ya, tensinya tuh naik ya. Sirkulasinya kurang bagus badannya. Terus jadi gini. Pertama kita memang banyak problem dengan stroke. Jadi pertama kita tensi dulu. Berapa tensinya? Kalau dia udah tensinya tinggi, kita cepat-cepat turunin dulu pakai tadi ya, kelingking kiri ya. Sorry, apa jari manis kiri ya, jari manis kiri ya, jari manis kiri. Kiri sedasi, kanan tonify ya, untuk tensinya. Lalu setelah tensinya turun, kita boleh tingkatkan sirkulasinya pakai telunjuk kanan sedasi ya, telunjuk kiri tonify. Sirkulasi itu untuk satu badan gitu ya kan. Nah, itu tuh apa tuh jantungnya kalau kita pegang tuh jantungnya akan membaik ya. Tendangannya akan lebih kuat ya. Nah, itu aja dipraktekkan setiap hari 30 menit. 30 menit gitu ya. 30 menit jari manis, 30 menit telunjuk ya. Itu aja dipraktekkan tiap hari. Karena stroke ini dengan pengobatan apapun nggak bisa satu kali itu sembuh atau gimana gitu ya. Memang harus itu perlu waktu kalau stroke ya. Makanya kita jangan sampai stroke. Jadi kita mesti olahraga, mesti jaga makan gitu-gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Nah, Oke, Bapak Ibu, biji masih ini ada lagi satu orang lagi. Boleh? ya, itu tadi ada yang nanya biji ya. Biji Saya. gini, biji sebentar, nanti boleh nanya sebentar. Biji itu begini. Biji itu bagus ya, dan itu alami. Kalau magnet ini lebih kuat karena dia bukan alami. Dan kita harus kontrol. Magnet ini nggak boleh berlebihan karena bukan alami. Biji itu boleh-boleh aja pakai ya. Misalkan ada yang lambungnya panas gitu ya, berasa panas, boleh tempel di sini ya, kacang hijau segala ya. Tapi itu tahu sendiri, nempel kacang hijau kan yang putihnya mesti nempel ke kulit ya. Itu nggak gampang loh. Ya kalau you telaten ya boleh-boleh aja tempelin gitu ya, boleh-boleh aja ya. Tapi saya saya nggak main pakai biji ya, saya mainnya pakai magnet ya. Lebih suka mana? Boleh yang mau nanya terakhir barangkali satu terakhir. Saya Pak Samuel. Itu yang Boleh, saya siapa dulu? sudah cek di itu yang lutut Oh kiri iya, lutut. sakit. Ya. Itu kalau Iya, pas iya, lutut. duduk di bawah itu kan ditekuk gitu nggak bisa diduduki, akhirnya agak ini kalau pas sholat itu yang duduk di antara dua sujud nggak bisa. Ya. Lutut itu begini, lutut itu ada 6 meridian yang melewati lutut ya, ada 6 ya. Pada umumnya itu ST di sini ya, ST di sini ya. Kalau ST itu tadi saya udah cerita ya, ST itu adanya di sini ya. ST di sini. Ya. Kita sedasi di sini. Ya. Kemungkinan lain di sini. Karena kalau ditekuk sakit, kemungkinan lain di belakang lututnya sakit ya. Itu adalah BL ya. BL itu adanya di sini. BL itu di sini ya. Kita sedasi BL ya. Nah, kalau mau gampang juga boleh, itu tadi ada beberapa cara ya, boleh ya.
ini telunjuk kanan untuk nyeri satu tubuh ya. Tempelnya begini ya. Sedasi telunjuk kanan, tonify telunjuk kiri. Jadi pakai telunjuk Eh, itu ya. Ya, kalau untuk keseluruhan Oke. satu tubuh ya. Tapi Itu yang kalau di kukunya atau enggak tuh Pak di kuku, Samuel? di Oh kuku ya, di ya. kuku. Kalau ini kan cakra ya. Kalau cakra ini saya mainnya selalu di kuku. Kan tadi saya udah cerita ada 3 macam ya cakra ya. Iya, iya. Saya nggak main yang di ini Oh iya. internal, eksternal juga enggak. Saya lebih suka di kuku. Karena untuk insect sistemnya Sujok ya, makanya ikut Sujok Academy ya. Ya. Ini insect sistemnya, ini adalah otak. Ya, kuku adalah otak. Jadi Ya. kita main di otak ya, dari otak mengendalikan untuk yang nyeri-nyeri itu. Satu lagi. Ini adalah tempurung lutut. Ya, kalau kanan ya kanan, kiri-kiri ya. Tempurung lutut. Saya kebetulan Sakitnya kiri ini. nah kiri sini ya. Jadi Ibu cari rasain di sini yang berhubungan dengan lutut Ibu yang mana? Karena lutut itu tadi saya sudah sebutkan ada 6 meridian melalui ini ya. Pada umumnya adanya di belakang yaitu meridian BL ya. Boleh coba tadi pakai ini ya untuk spesifik lokasinya. Kalau mau satu badan ya pakai kuku ya. Kalau langsung Mas, ke Pak, yang di kanan, korespondensi Pak. di sini. Kenapa? Menghilangkan sakit itu di kanan, Ya, tonif. jadi telunjuk kanan sedasi, Oh, sedasi. telunjuk kanan sedasi, Mm-mm. telunjuk kiri di apa? Tonif. Tonifikasi. Ya, gampang sekali. Kuku tuh paling enak. Satu sedasi, satu tonify. Udah nggak usah mikir gitu. Ibu perlu catatnya cuman telunjuk kanan untuk nyeri, telunjuk kiri udah ngikutin udah otomatis ya. Itu tadi pakai berarti yang untuk langsung ditempelin pakai batang ya, magnet batang ya Pak Samuel. Jadi kalau di kuku pakai ini, Oh, kalau yang kuku kan pakai yang bundar itu kuku ya. pakai ini, tapi kalau yang tadi yang saya sebutin kemungkinan besar adalah meridian BL, pakai ini, ya, Ya pakai itu ini. yang batang. BL tadi di sini ya, BL Iya. di sini ya. Di situ ya. BL tuh gini di sini. Dia meridiannya dari sini tuh semua BL semua nih sampai sini set gitu. Maaf, kenapa? Nggak kedengeran? BL 40 kalau dia kebentuk. Iya. Tapi dia tuh enak. Ini tuh nggak usah main titik, tapi dia main jalur meridian BL. Satu BL dia pengaruhin semua. Dan nggak sakit lagi main tempel-tempel aja. Ya, monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Soel, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini masih banyak pertanyaan. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi ya di Kamis yang akan datang. Ini ada beberapa alumni akademi atau yang ikut akademi nanti bisa sharing-sharing yang udah belajar di Sojok Academy. Kita 12 kali pertemuan itu Bapak Ibu nanti bisa lebih diperdalam lagi. Jadi kan di Sojok Academy yang sekarang batch yang 11 itu kita membahas terkait dengan cakra dan meridian, terutama menggunakan magnet. Nah, jadi Bapak Ibu pengen lebih detail tadi yang dibahas oleh Pak Samuel bisa ikut kelas Sojok Academy. Belajarnya 12 kali pertemuan, satu kali pertemuannya 2 jam. Kita melalui Zoom kurang lebih 3 bulan. Jadi Bapak Ibu pengen lebih detail bisa ikut kelasnya. Nah, buat Bapak Ibu yang tadi yang dibahas oleh Pak Samuel di sini ada di buku. Nah, ini yang tentang meridian ya, pembahasan tentang meridian ada namanya di buku seri 3 kita magnet terapi menggunakan bar. Untuk ke Bogor kemarin beli. Ya, ini menggunakan bar. Bentar, saya biar besar dulu ya. Nah, Bapak Ibu ada di sini nih. Ini yang menggunakan tadi meridian Pak Samuel. Ada juga kalau Bapak Ibu tadi yang dengan kuku. Nah, di sini juga ada terkait dengan kuku. Udah beli. Itu belanja Pembahasan tentang magnet kuku dan sebagainya ada di sini di pembahasannya di buku. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan buku-buku ini buat menunjang Bapak Ibu untuk pembelajaran dan prakteknya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan buku-buku terkait pembelajaran Sojok. Sebelum kita tutup dan nanti terakhir kita akan diundi, ada yang terakhir mau disampaikan Pak Samuel buat yang hadir pada kesempatan sore ini? Ya, jadi Sojok ini sangat
powerful ya. Jadi tadi itu seperti syaraf kejepit ya. Kita langsung tempel di sini tuh, itu kalau kita rasakan ya, jepitannya itu ya atau dorongannya itu langsung reda. Reda dalam 3 menit, 5 menit itu langsung reda. Tapi memang nggak bisa kita langsung satu kali sembuh ya, memang mesti dipakainya beberapa kali ya. Seperti kita minum obat juga nggak satu kali sembuh ya, berapa kali ya. Dan ini sangat powerful, jadi teman-teman belajar di Sujok Academy ya. Ini kayak begini nih sungguh ajaib kalau udah mencoba ya. Sujok Academy itu tempat yang paling tepat lah ya, nanti ada access law segala macam ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samuel atas sharingnya dan mudah-mudahan bermanfaat dan juga Bapak Ibu sekalian mendapatkan manfaat dari pembahasan dan sharing-sharing dari Pak Samuel ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup seperti biasa saya akan share yang udah ngisi daftar hadir yang beruntung yang pertama kali akan mendapatkan poster Sujok dan juga diskon 200.000 untuk ikut Daftar kelas Sujok hadirnya belum Academy. ada. Apa Bu? Daftar hadirnya belum ada. Udah Bu, udah di-share ya? Belum isi ya? Oke, saya tunggu 5 menit 2 sampai 3 menit ya yang belum isi. Oke, saya coba di-share dulu bagi yang belum ngisi. Oke, yang belum ngisi, bentar Bapak Ibu sekalian. Sujok Academy berapa bayarannya? Sekarang Sujok Academy buat yang Bapak Ibu untuk gelombang 11 biayanya 2.500.000 untuk 3 bulan atau 12 kali pertemuan. Nah, buat Bapak Ibu nanti akan dapatkan potongan diskon 200.000 dari admin Sujok Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa langsung daftar ya, nanti dapat diskon 200.000. Sedangkan buat Bapak Ibu yang sekarang diundi, nanti akan dapat potongan lagi. Dan ini berlaku untuk 1 minggu ini ya, daftar dan langsung pembayaran hanya berlaku di minggu ini. Sudah 2 kali isi, nggak apa-apa. 1 kali aja cukup Bu ngisinya. Nah, nanti untuk info Sujok Academy bisa langsung kontak ke admin Sujok Indonesia ya di 0811 929 446 atau di grup Sujok Indonesia juga bisa Bapak Ibu untuk informasi Sujok Academy. Udah ya Bapak Ibu, kita karena waktunya terbatas, kita undi aja yang beruntung mendapatkan 1 poster Sujok korespondensi dan juga voucher diskon 200.000 untuk ikut kelas Sujok Academy atau Twist Terapi. Oke, dari tanggal 4 sekarang saya lihat. Oke, dari Bu Acik saya copy. Oke, sampai Ibu Siti Johra saya copy. Ini yang saya undi adalah untuk yang pertama kali mendapatkan voucher 200.000 untuk ikut kelas Sujok Academy berlaku untuk minggu ini dan atau Twist Terapi ya. Selain dapat voucher 200.000 dapat poster Sujok korespondensi. Oke, buat Bunita. Oke, Bunita ini dapat voucher sama ntar saya simpan dulu ya. Oke, Bunita dapat voucher 200.000 berlaku untuk Sujok Academy atau Twist Terapi dan berlaku hanya untuk minggu ini daftar dan pembayaran. Oke, yang kedua saya akan mendapatkan e-book yaitu e-book untuk mengobati batuk dengan berbagai media menggunakan metode Sujok. E-book e-book buat batuk. Roti Bagelen. Roti Bagelen. Di Karyang. Oke, Bu Milwasi ini dapat e-book atau paket e-book tentang resep dulu yang batuk ya. Oke, dan yang terakhir saya share buat Bapak Ibu untuk mendapatkan satu spidol warna biru untuk terapi warna biru plus refillnya. Siapa yang beruntung kita undi lagi. Bisa. Oke, Mbak Muhnuri ya, ini dapat spidol warna biru plus refillnya
untuk orang-orang yang dapat hadiah ini, Biaya kirim wadang buang. untuk biaya kirim ditanggung oleh pemenang. Jadi nanti produknya bisa dikontak admin Sujok Indonesia, nanti akan dikirim ke tempat Bapak Ibu. Dan informasi buat Bapak Ibu yang pertama kali belajar Sujok, bisa buka sujokaja.com. Nah, di sujokaja.com di sini tadi ada yang nanya cara ngobatin betis, tinggal diketik aja di sini betis. Tinggal di enter. Nanti di sini akan tampil beberapa metode pengobatan dengan Sujok untuk ngobati betis. Kalau tadi ada yang hipertensi, coba ada nggak di sini hipertensi? Nah, di sini ada beberapa testimoni dan juga cara pengobatannya. Ini buat Bapak Ibu, contohnya terakhir sakit gigi, tinggal diketik aja gigi. Sakit gigi. Nah, di sini ada beberapa metode pengobatan dengan metode Sujok, yaitu di sujokaja.com. Dan yang terakhir, informasi buat Bapak Ibu, kami mengeluarkan paket e-book, yaitu e-book plus video. Adanya di Sujok Learning. Di sini kita baru ada 3 paket yang siapkan, yang udah jadi. Yang pertama mengobati ambeien. Ini paket ambeien ya. Selain ambeien ada hipertensi dan juga batuk. Nah, buat Bapak Ibu yang pengen langsung praktek ataupun mengobati dengan metode Sujok, di sini ada e-book plus video cara menggunakan atau mengobati hipertensi, mengobati batuk atau mengobati ambeien. Ada dengan warna, dengan biji, dengan pijatan, ataupun dengan magnet. Nah, Bapak Ibu bisa didapatkan di sini. Ini sekarang dapat diskon dari harga 199 menjadi 99.000 ya. Dengan voucher diskon, pakai diskon 50. Nah, ini Bapak Ibu bisa mendapatkan harga spesial 99.000. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu informasi yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut lagi di kesempatan yang akan datang, yaitu di hari Kamis dari jam 4 sampai jam 5 sore. Buat Bapak Ibu dipersilakan untuk ngajak teman atau saudaranya untuk ikut kelas. Dan terakhir, buat Bapak Ibu yang pengen e-book yang 3 tadi dengan harga spesial hanya 75.000, silakan pakai diskon. Diskonnya, izin pamit boleh silakan Ibu, pakai diskon 75. Silakan. Itu akan mendapatkan harga atau harga spesial buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat Bapak Ibu udah hadir, dan terima kasih juga buat Pak Semel udah sharing ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Nur Hadi dari tim Sujok Indonesia undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.